Balai Kota Jakarta kini memiliki tuan rumah baru dengan dilantiknya Pramono Anung dan juga Rano Karno beberapa waktu lalu. Di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini menjadi kali pertama bagi keduanya dalam memimpin Jakarta dengan segala dinamikanya di bulan suci. Nah, Ramadan bersama tokoh kali ini akan melihat bagaimana sih keseharian dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di bulan Ramadan dan kira-kira bagaimana Wagub Jakarta ini memaknai bulan Ramadan dalam kesehariannya. Ini bulan Ramadan nggak menghentikan aktivitas ya, aktivitas tetap padat Bang, tadi ikut rapat. Kalau Ramadan tuh kita lebih tinggi dari hari biasa. Rapat ke rapat, titik ke titik. Kalau yang tadi infonya rapatnya dengan Dinas Pendidikan bahas soal apa sih Bang? Ya artinya gini loh, Jakarta ini kan dalam tanda kutip, kita ini kan punya program misal sekolah gratis. Nah kita mau tahu persiapan seperti apa. Kemudian kita juga ada yang dibilang kartu Jakarta Pintar. Kemudian ada kartu Jakarta mahasiswa unggul untuk mahasiswa. Artinya itu mesti di preparation sekarang gitu. Karena kan memang tentu tidak mungkin tahun ini eksekusinya. Karena kan kami ini kan 2025. Sementara anggaran 2025 kan sudah diketuk dengan program ini. Nah, di sini akan terjadi di perubahan. Nah, yang namanya sekolah gratis itu mungkin di 2026. Karena itu menjadi program. Tapi dari sekarang udah dipersiapkan. Oke, itu tadi soal pendidikan. Nah, ini duduk. Kita ada di ruangannya Wakil Gubernur Jakarta. Bang, ini baru 2 minggu pertama ini ruangan ini digunakan. Ini sebelum dilantik informasinya. Ruangan ini katanya udah hampir 2 tahun kosong. Iya, kan PJ ya Bang ya. Kan nggak ada wakil, jadi hampir 2 tahun kosong ya. Waktu itu saya datang ke sini ya bukan berantakan, tapi emang kelihatan ya sepi lah. Ini juga belum rame nih, karena saya mau ya arti gini, belum ada touch culture gitu loh. Nggak ada warna-warna Betawinya gitu. Nanti itu sedang saya siapkan. Karena ya artinya gini loh, sebetulnya buat saya sih kerja di mana aja bisa ya. Yang penting ada kursi sama meja. Tapi kalau suasana tempat kerja itu menunjang juga, itu menambah apa ya? Menambah imajinasi. Kamu bayangin ya, saya nggak tahu ya. Saya bukan apalah. Dari semalam tuh saya ingin sekali segera datang ke kantor. Karena saya ingin tahu apa yang terjadi. Dari semalam tuh saya berpikir tentang masalah banjir gitu kan. Pertama kali kita kerja, saya kerja, yaitu kita melakukan pengerukan kali. Ya. Kenapa kita melakukan 17 langsung? itu Kita ya. punya alat sendiri, kita punya tenaga sendiri gitu. Kita nggak perlu vendor, kita nggak perlu kontraktor. Jadi jangan main-main sama saya. Jangan alasan, wah nggak ada alat. Oh, alat kita lebih dari cukup. Amfibi kita ini mungkin 100 ada 140-an gitu. Tinggal kan kita bagi. Makanya saya bilang, oke, bikin apel. Jadi hari kedua apel, terus juga ada yang normalisasi sungai betul. itu. Artinya kita bergerak di situ lah. Oke. Artinya gini, nanti siang ini saya rapat koordinasi tentang masalah banjir. Saya undang khusus BMKG. Karena ini metode, jadi bukan masalah ramalan kan. BMKG cuma orang bilang ramalan cuaca, iya. Tapi semua punya metode kan. Dalam satu hari tuh agenda Wakil Gubernur ada berapa sih Bang? Mungkin bisa di bulan Ramadan nambah atau berkurang atau sama-sama aja? Sama sebetulnya. Tapi kan masalah gini, ya ada aturan itu udah baku lah. Kalau PNS itu kalau Ramadan mungkin masuk jam 8, pulang jam 3. Saya nggak bisa pulang jam 3. Iya, hari ini kita mencoba mengikuti kesehariannya Bang. Tapi kan itu sudah jadi ketentuan. Makanya waktu itu Pak Sekda kan tanya, Pak gimana? Kan Pak Gub waktu itu masih di Magelang kan. Ini aturan tentang PNS masuk kerja gimana? Ya sebenarnya yang selama ini bagaimana? Ya begini Pak. Ya udah jalan itu aja, nggak usah repot-repot lah. Ribet amat sih. Jadi di bulan Ramadan ini sama aja ya untuk Bang Dul. Malah lebih ini kita, bukan lebih peka ya. Saya bersyukur gini, pasti nanti kamu akan tanya gimana harga-harga. Ya, betul. Karena di bulan Ramadan ini, tadi misalnya Abang rapat dengan pendidikan, itu kan persiapan jangka panjang. Betul. Melihat banjir juga reaktif dengan melihat. Tapi kan kalau misalnya yang biasanya selalu ada di bulan Ramadan ini adalah lonjakan kenaikan harga. Betul. Juga. Bagaimana Pemprov mengantisipasinya? Itu hari keberapa ya? Hari kedua apa kemana? Saya langsung meninjau Dharma Jaya, itu khusus buat daging. Kemudian saya meninjau food estate itu untuk untuk beras segala macam. Yang saya bersyukur
bahwa stok kita aman, itu dulu. Oke. Walaupun kita nggak pernah menaikin harga. Apa aja yang aman? Beras aman, Oke. kemudian daging aman, ayam dan telur Telur aman. lagi naik? Nah, kenaikan tuh bukan di kita. Oke. Karena jangan lupa, kita ini hanya untuk mengontrol wilayah Jakarta. Tapi juga ada pembeli bukan orang Jakarta. Maaf, Bekasi juga belanja di Jakarta. Kemudian Tangerang, Banten juga belanja di Jakarta. Nah, ini yang barangkali terjadi di beberapa pasar. Ada peningkat, itu juga kembali ke cuaca. Harga cabai naik misalnya. Tapi kalau kita, itu enggak, tetap harga kita tetap di situ. Gitu. Karena apa? Kita pun sudah kontrak farming dengan wilayah penyangga, misal beras kita beli misal dari Indramayu atau dari ini. Itu udah kontrak lama. Ya maaf, itu zaman Bang Anies memang sudah, ini kita lanjutkan. Dilanjutkan kita soal lanjutkan. kontrak Betul, farming makanya itu. kita untuk jaga ketahanan pangan ini bukan main, bukan kerja mudah. Sangat. Yang paling problem kalau kita nggak punya sumber, lah itu repot. Nah tapi alhamdulillah Jakarta surplus untuk Pangan. Betul. Di bulan Ramadan ini kalau bisa disebutkan beberapa aja Bang yang jadi prioritas Pemprov Semua prioritas. Untuk Semua segera. prioritas, bayangin. Misal satu, memang saya concern kepada 100 hari pertama yaitu satu, ketahanan pangan. Karena kita menghadapi Ramadan, kita menghadapi Lebaran. Nah di sini bukan hanya masalah pangan, transportasi. Kamu bayangin ini akan terjadi mutasi 7 juta orang di Jakarta ini. Nah memang Jakarta punya program misalnya mudik gratis. Itu kira-kira hampir 210.000 yang kita biayai. Masyarakat Jakarta yang mau pulang kampung, itu kan mesti diatur. Yang kemarin dibahas sedikit soal efisiensi anggaran berpengaruh nggak nih Bang? Ya, Di bulan ini aja nih. Tentu berpengaruh. Tapi sebetulnya minta maaf tidak mengurangi rasa hormat kita kepada wilayah yang lain. Kalau dihitung dengan nominalnya tidak terlalu besar, kira-kira 52 miliar gitu. Sementara APBD DKI ini hampir 91 triliun. Jadi maaf bukan begitu secara angko. Pun yang dilakukan efisiensi itu menurut kami juga perlu. Misalnya apa? Kurangi perjalanan dinas. Alhamdulillah kita kan kantor pusat di sini. Pemerintah pusat di Jakarta. Kalau teman kita yang di daerah emang Harus problem. ke Karena mereka harus ke Jakarta ya. Jakarta Iya, kan. iya. Oke, kadang-kadang ada ngerapat bisa Zoom. Tapi kalau dia harus minta tanda tangan menteri, dia harus datang ke Jakarta. Ini rapat nggak boleh di hotel. Oke, alhamdulillah kita rapat di sini cukup, ruangan kita cukup, kecuali misal kapasitas besar iya. Nah jadi bagian komponen-komponen itu buat Pemprov DKI nggak masalah. Kita ya maaf lah, apalagi alhamdulillah kita puasa kan, jadi kita nggak usah makan minum selama minimal setengah hari, nggak usah makan minum kan, misal seperti itu. Gitu. Jadi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang langsung menyentuh masyarakat, insya Allah tidak terkendala dengan adanya efisiensi anggaran. Tidak ada. Di bulan Ramadan ini deh Bang, terakhir. Ya. Gimana memaknai Ramadan di mata? Wow, tentu ini tentu sendiri. bagi saya pribadi saya nggak pernah terbayang bisa duduk di ruangan ini ya. Apalagi kemudian saya bisa menatap Tugu Monas di jendela di jendela kamar saya gitu kan. Ya jujur agak romantis juga gitu kan. Ini kan ngimpinya almarhum Benyamin. Kali-kali Rudol. Ya, artinya kok begini ya, kisah kok begini ya. Saya jujur kadang-kadang masih berpikir kok arahnya mau kemana sih Tuhan mengatur perjalanan saya ini. Kalau dikatakan meminta juga tidak meminta ya karena ini bagian dari perintah tugas. Cuman ya alhamdulillah kita diberikan kesempatan menang kan. Nah sekarang ini tempat kita berbakti lagi di sisa umur nih kan. Dan kebetulan dilalah di bulan Ramadan. Jadi Ramadan pertama. wow, jadi kok ini pasti ada alasan, ada reason kan. Makanya kemarin kita juga, ya, terutama saya kan. Dalam arti kata kan kemarin tuh pelantikan mundur dulu. Harusnya 6 Februari ya. kan jadi 8. Waduh, saya bilang kalau mau mundur mulu lebih bagus habis lebaran aja deh. Karena bukan apa Nabila, yang saya bilang mempersiapkan Ramadan lebaran itu bukan pekerjaan mudah. Itu pekerjaan yang perlu. Artinya mungkin orang bisa pulang kampung, saya akan terus kontrol Jakarta. Dulu pun di Banten begitu. Kamu bayangin ngurusin orang nyebrang feri Merak Bakauni, kamu pikir gampang? Itu macetnya bisa 10 kilometer. Itu ngatur, makanya kenapa tiba-tiba waktu itu kita ambil kebijakan, oke, kita menggunakan pelabuhan lain ya. Sebetulnya bukan pelabuhan penyeberangan, tapi di sana kan ada beberapa pelabuhan yang bisa kita pakai untuk melakukan penyeberangan. Tapi misalnya motor di pelabuhan ini, bus nggak bisa, truk harus di sini.
itu nggak mudah. Jadi Ramadan ini spesial karena pelantikan 20 kurang lebih 10 hari pertama langsung masuk ke bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan pertama bagi Pramono Anung dan juga Rano Karno untuk bekerja di Jakarta. Bang, boleh sambil kita keliling lihat. Nah, setelah ini kita juga nanti akan malu juga kita punya ini aku nggak bikin, memang udah ada. Nah, ini yang tadi aku bilang. Ini aku bilang apa namanya? Kita bisa ngelihat Tugu Monas. Siapa punya terbayang bakal begini ngelihat ada di DKI, ngimpi aja enggak, tapi sekarang kita ada di sini kan. Makanya saya kalau kadang-kadang berdiri sini ngelamun ngelihat Tugu Monas kepikiran juga kan. Mbak Bisa Benih. Sidul kok bisa ada di balai kota gitu loh. Kadang-kadang aneh aja benar. Nah, jadi ada historis lah gitu. Oke, sekarang kita udah keliling ke ruangan Wakil Gubernur Jakarta, melihat bagaimana aktivitasnya di sekitar balai kota, dan setelah ini kita akan tinjauan-tinjauan ke lapangan, akan ngecek banjir juga, begitu ya, Bang? Kita akan melihat beberapa titik, kita akan pergi ke beberapa titik untuk melihat banjir, melihat masyarakat yang memang kita tampung di rumah di penampungan di beberapa tempat lah gitu. Oke. Kalau udah ada tim itu bawa deh rumah sakit, ayo. Ambulan udah ada kan, saya lihat udah ada. Yuk. Jangan. Waduh. Keren amat seragam. Alhamdulillah. Namanya eksiden di sebuah itu janganlah kita melihat sempurna gitu kan, di jalannya kecelakaan bisa terjadi. Nah, sekarang menjadi pengalaman saja bagaimana untuk tidak terjadi. Nah, ini yang harus kita kasih filosofi kepada anak-anak kita. Silat itu bukan bela diri, tapi di situ ada seni gitu loh. Intinya sebetulnya gitu. Kamu dipanggil siapa sih? Evi, dipanggil Evita. Nama panjang dipanggil Evi atau panggil Ita? Wah, Evi panjang amat Mbak Evita. Seneng nggak Mbak dijengukin sama Pak Wagub? Ini bulan puasa nih, agendanya masih tetap padat, aktivitasnya jalan terus. Gimana menjaga buat tetap fit selama bulan puasa, keliling-keliling terus? Mungkin ukurannya begini, saya ini kerja udah 50 tahun ya. Ini yuk. Ini betulnya secara physically nggak seberat waktu saya jadi artis film. Ya, Be. Oh, ya stripping kan? Ya Bang? Iya, artinya kalau kayak gini kan punya jam-jam tertentu. Be. Masih kecil saya nonton. Tapi artinya bukan kita melawan. Saya juga kalau dibilang dulu umur masih 20, sekarang udah 64 kan. Tentu ada ini. Makanya kita punya batasan-batasan. Maaf, kayak sekarang saya kunjungan ke rumah Evita. Bukan nggak mau lama, ya karena habis ini ada kegiatan lagi gitu kan. Nah, jadi itu yang mesti kita kontrol, itu aja sebetulnya. Kalau yang lain dia normal-normal saja, sahur-sahur biasa, makan vitamin-vitamin biasa gitu. Setelah ini kita kemana? Setelah ini saya ingin melihat beberapa titik yang memang terjadi banjir. Oke, gitu. Baik. Izin ikutin juga ya Bang? Ya, boleh silakan. Oke. Banjir di sejumlah titik di Jakarta akibat meningkatnya curah hujan dan debit air di beberapa pintu air pada Senin 4 Maret menjadi ujian dan tantangan di awal kepemimpinan Pramono Rano di Jakarta. Masalah banjir yang terus berulang membuat keduanya kini harus menemukan formula penanganan banjir untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan. Bang Dul, banjir di awal Ramadan ini infonya merendam 28 rukun tetangga, info dari BPBD. Sebenarnya langkah dari Pemprov sendiri untuk menanggulanginya gimana sih Bang? Sekarang yang kita ini kan meminimalisir. Kita udah pasang tenda, kita udah bikin dapur umum, kita udah turunkan tim kesehatan. Karena kalau perbaikan yang itu memang pekerjaan panjang. Ya, artinya minta maaf lah saya. Makanya kenapa kita berkunjung kepada para mantan gubernur kan, supaya kita juga tahu, walaupun di Pemda kita bisa belajar apa yang sudah dibikin sih, kemudian filosofinya kenapa dibikin itu. Nah, arti sekarang ya inilah bagian dari apa sih istilahnya
berkelanjutan pembangunan itu sebetulnya. Jadi nggak bisa Jakarta ini setiap pemimpin punya kreasi sendiri-sendiri itu nggak bisa. Artinya memang semua harus bergerak. Tadi saya katakan kan, Pemda sudah berusaha membuat rumah susun. Ya. Itu kan memberikan alternatif, yuk kita pindah yuk. Yuk kita, karena kalau begini mau di Supaya bantaran. tidak ada lagi yang tinggal di bantaran sungai. Iya, harapan itu. Ada ketentuan garis padan jalan atau sungai itu ada ketentuan. Kita di sini. Oke. Oh ini pengungsi ini. Ini apa nih? Sekarang ini ada cuma 300. 700 ada di sana kan. Kenapa kita mau relokasi satu tempat? Bantuan tuh jadi Bantuannya nggak. Ini kan kadang-kadang kalau begitu airnya tinggi banget kita mau nyebrangnya susah kan. Nah ini kadang-kadang yang masyarakat juga mesti paham gitu loh. Kalau udah ada tim itu bawa deh rumah sakit ayo. Ambulan udah ada kan saya lihat udah ada. Yuk. Jangan. Sembuh deh. Jangan mikirin yang lain, yang penting sehat. Oke? Ada Bang Dul ya, Mak bawa ke rumah sakit. Ya, Mak Em. Ya, daripada di sini, sono bisa ini. Udah ada kan? Selain relokasi bencana gitu Bang, untuk meminimalisir agar misalnya korban jiwa, korban yang sakit karena banjir ini semakin berkurang, tanggap bencananya Pemprov sendiri menyiapkannya seperti apa BPBD sih? kita termasuk cepat loh. Saya agak surprise juga. Begitu kita dengar informasi Katulampa tinggi, ya udah bergerak. Ini udah otomatis bergerak. Oke, langsung terinfo. Kita terinfo. Karena indikasi kan Katulampa ke sini berkisar 6 jam. Nah inilah masa closure-nya di sini. Nah inilah yang paling bahaya sebetulnya. Makanya kenapa kita bikin tampungan di Ciawi. Itu kan memang kita bikin ini. Untuk apa? Untuk tidak memperkeras air kemari. Bukan repot, tapi memang begitu itunya gitu loh. Makanya yang namanya BPBD harus siap. Kepala dinas mesti siap. Semua wali kota semua mesti siap. Semua nggak ada saya bilang. Makanya saya tanya, kalau di Jakarta berapa kalau bencana banjir begini? Tetap rupanya protapnya 7 hari, 3 hari. 7 hari, itu 7 memang hari, 3 sudah hari. protapnya seperti itu. Melanjutkan dari protap yang Ya, sebelumnya. betul. Yuk kita lihat lagi. Ya Ma ya. Bang Dul, Ya. selain soal banjir, pemukiman padat penduduk kayak gini kan juga rawan kebakaran nih Bang. Ya. Banyak korban pada saat terjadi kebakaran sendiri, terutama di rumah-rumah padat penduduk sini. Seperti apa sih Bang? Ini artinya tentu yang namanya ya artinya gini loh. Yang paling ideal ya. Sudah tidak waktunya Jakarta ada kampung kumuh. Ideal. Walaupun memang perlu waktu. Saya baca sejarah tentang Singapura membangun kota. Sebelum menjadi kota Singapura sama seperti ini. Rumah tapak, bawah semua. Oke. Tapi waktu itu pemerintah Singapura punya satu keputusan nggak ada cara lain kecuali vertikal. Tapi memang Singapura kan populasi nggak seperti Jakarta kan. Tapi artinya mereka siap untuk itu. Tapi kan tentu butuh waktu. Setiap Sangat, pemimpin itu kan rata-rata, bukan rata-rata, memang periodenya hanya 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun itu yang ingin difokuskan. Itulah kendalanya. Makanya ya minta maaf ya. Jakarta ini harus punya blueprint. Siapapun pimpinan tinggal melanjutkan. Selain melihat langsung lokasi terdampak banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rano Karno didampingi jajarannya turut meninjau inlet sodetan Kali Ciliwung yang berada di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur. Wakil Gubernur Jakarta ini mengaku, wilayah Jakarta yang merupakan muara dari 13 sungai memiliki sistem pengelolaan tata air yang lebih rumit dari Provinsi Banten. Bang, hari ini udah keliling-keliling. Kalau dilihat nih lebih banyak Bang Dul yang ke lapangan. Sejauh ini, 2 minggu pertama dibanding Mas Prap. Ya. Selain karena retret ya, ini memang nanti pembagian kerjanya akan Mas seperti Pram ini bilang atau sama saya di meja kamu eksekusi. Oke. Itu yang dia bilang. Ya artinya hari ini Mas Pram kerja, rapat. Cuman memang dalam tanda kutip levelnya nasional nih. Oke. Dia misal mengundang Departemen Perhubungan, karena kan kita mau bergerak lebih cepat nih. Ya artinya di sini ya saya mau Pak Bu Wali deh rame-rame, kita rame-rame. Ini sebetulnya bahasanya kerja rutin. Oke. Tapi saya baru, saya ingin tahu gitu loh. Walaupun secara pengalaman di Banten, saya pernah lah menghadapi hal-hal seperti ini.
Cuman di sini kan jauh lebih complicated kan, populasinya misalnya. Masyarakat kita ini kan padat. Tadi pertanyaan kamu tentang rumah apa yang kita khawatir tentang kayak kebakaran. Banjir. Kebakaran ini kembali lagi kepada disiplin kita. Hampir rata-rata 90% koslet. Oke. Kosletnya kenapa? Satu stop kontak dipakai 10 cas. Ayo, kita tinggal bilang, oke ya lo pakai cas, tolong cabut ya sebelum pergi. Sama juga zaman dulu kalau pergi kompor matiin. Oke. Berarti Simple kebakaran di Jakarta ini. tektokan Karena sama Mas Prame kedisiplinan sendiri. tektokan sama Mas Prame kurang lebih akan seperti ini dalam 5 Akan tahun begitu. ke Ini depan. semua kegiatan ini saya report kepada Pak Gub. Oke. Karena Pak Gub juga tahu kan, beliau kan kemarin absen. Karena kuliah di Magelang. Oke. Saya udah lulus, saya turun ke lapangan. Oke ya? Siap. Saya rumah saya jauh di Lebak Bulus. Biarin aja mandran buka puasa di rumah saya. Saya mau buka puasa di kampung orang. Di bulan Ramadan 1446 Hijriah, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta berencana melaksanakan safari Ramadan ke sejumlah masjid di wilayah Jakarta secara bergiliran. Mengawali safari Ramadan, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi Masjid Jami Al-Mu'awanah yang berada di Kenari Senen, Jakarta Pusat pada Rabu 5 Maret 2025. Dul, safari Ramadan ini memang akan menjadi rutin atau seperti apa sih? Jadi kita jadwalin seminggu dua kali. Maksudnya kunjungan ke masjid. Tapi sebetulnya tiap hari kita kunjungan ke beberapa toko. Tapi yang ke masjid kita buka puasa bersama, kita jadwalin seminggu 2 kali. Dan bisa Pak Gub kemana, saya kemana. Ini udah sempat buka puasa di rumah belum Bang kalau boleh Udah, tahu? kemarin hari pertama kan. Oke. Jadi pertama malah bukanya di tempat Bang Oso. Oke. Safari Ramadan ini akan berisi apa aja sih Bang? Acaranya, Kamu kegiatannya? nggak percaya ya? Saya kecil, dulu bapak saya punya adik namanya Ismet M. Nur. Ini tinggalnya di Kakenari sebelah. Jadi ini Kakenari itu tempat mainan saya juga. Sambil nostalgia. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, Wakil Gubernur Jakarta ini turut berbagi kabar gembira, di mana pemerintah Provinsi Jakarta akan kembali mengadakan program umroh gratis untuk para marbot masjid. Rumah saya jauh di Lebak Bulus. Biarin aja mandran buka puasa di rumah saya. Saya mau buka puasa di kampung orang. Nah jadi barangkali saya ingin sekali membuat niat. Kami Pemprov DKI akan menghidupkan kembali, yaitu umroh bagi para marbot. Kalau DKM pasti mampu umroh, tapi kalau marbot belum tentu bisa umroh. Jadi kepada pengurus DKM saya mohon, mulailah mengundi siapa yang pantas untuk kita umrohkan. Akan kami catat di sini, tapi juga jangan menjadi mengiri, karena kita juga akan memberikan perjalanan ritual kepada saudara kita yang beragama lain. Dia boleh ke Vatikan, dia boleh ke India, artinya supaya sama dia merasakan, karena Jakarta ini milik kita bersama. Nah tentu untuk marbot-marbot ini saya minta nanti pengurus undilah siapa yang pantas kira-kira. Kesejahteraan para pengurus rumah ibadah bagi seluruh agama ini selaras dengan harapan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan kota yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan bagi seluruh umat beragama. Tiba waktu berbuka, Wakil Gubernur Jakarta ini pun ikut berbuka bersama warga Kenari, Jakarta Pusat. Suasana hangat menyelimuti dari waktu berbuka hingga saat menjalankan salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah udah selesai berbuka puasa. Tadi bukanya pakai teh anget, pakai kurma. Kalau di rumah biasanya pakai apa, Bang? Kita kalau buka beginilah, banyakan gorengan. Wih, mantap.
Ya kita Oke. kalau buka paling ya teh manis, udah gitu aja ya. Boleh, ayo, rame-rame. Oh ampun. Boleh. Ayo. Bang Dul, tadi Ya. di depan disampaikan akan mengajak umroh para marbot masjid. Ini kan Gini, merupakan gini. program dari Dulu Pemprov kan, sebelumnya. Kenapa, dulu, Bang? enggak, memang kita itulah salah satu keinginan kita. Kita melanjutkan memang apa yang pernah ada. Baik. Bahkan kita perluas bahwa misal gini. Kita juga memberikan kepada keluarga yang non muslim. Dia juga boleh religi, dia mungkin mau ke Vatikan, dia mungkin, tapi ya sistem sama, semua diundi. Jadi kalau marbot satu gitu loh. Ya Mak. Ya lupain ya, selalu ketemu Amin, ya. amin, Biar amin. sehat ya. Itu sebetulnya bukan program baru, program lama yang kita Iya, yang lanjutkan. dilanjutkan begitu. Betul. Nah, Ya. untuk Ya. senang ya Bang ya, ini ketemu Ah. anak-anak Iya, zaman Jakarta, kita masa bocah depannya begini. Jakarta ini loh Bang. Ya, Mak. Bang, Ya. di bulan Ramadan sendiri apa sih harapannya untuk kota Jakarta? Iya, tentu barangkali agak berbeda sekarang kan, dimana di saat ini dalam arti kata saya menjadi wakil pemimpin kan. Nah tentu saya harus hadir di semua. Jakarta ini bukan hanya kita, bukan hanya Betawi, bukan hanya Muslim, tapi semua. Itulah kita harus adil ada di situ. Kita harus punya keberpihakan karena kita harus membangun Jakarta bersama-sama gitu loh. Mendekati 500 tahun Nah, Jakarta. apalagi itu. Tadi Bang Dul bilang ingin membangun apa ya istilahnya merangkai kisah dari masjid-masjid yang bersejarah di Jakarta. Betul. Karena arti gini, dulu sebagai bandar apa namanya? Bandar Jakarta Bandar dulu. Jakarta. Dulu kan sebelum menjadi Jakarta, Batavia, Jayakarta segala macam kan. Nah, artinya itu yang saya kemarin ketemu dengan semua. Kita harus cari historisnya. Ada pertanyaan, apakah betul ulang tahun Jakarta tanggal 22 Juni? Karena ada pertanyaan, Bang, kayaknya belum. Nah, jadi supaya nggak ada kontroversi, nanti kita undang para pakar sejarah. Oke, terakhir Gitu. pesan Ramadan untuk masyarakat yang menyaksikan Ramadan Iya, bersama tentu tokoh buat kali warga ini. Jakarta ya kan. Saya berterima kasih dengan kesabaran masyarakat Jakarta. Insya Allah memang kita ditimpa musibah yaitu hujan, banjir. Tapi alhamdulillah hari ini mulai surut dan kita tetap ada di sana walaupun surut. Tetap saya perintahkan minimal untuk buka puasa saudara-saudara kita terbantu. Karena selama ini ada dapur umum kan, tapi karena sekarang udah pada pulang nih, udah ngerapin rumah, udah ngeberes-beres ini lah ngebersihin lah. Tapi tetap kita sediain makanan buat berbuka puasa dan sahur malam ini. Harapannya Ramadan tetap menyejukkan untuk Insya semua. Allah kita isi Bulan. Ramadan buat rame-rame.